Pemirsa, anggota Komnas HAM periode 2012-2017 Manajer Nasution tegaskan dari sisi agama maupun HAM, perilaku LGBT tidak dapat dibenarkan. Katakanlah alat pembenar untuk Anggota Komnas HAM periode 2012 hingga 2017 Manajer Nasution mengatakan LGBT memang telah menjadi persoalan sejak dulu bahkan sekarang. Menurutnya bahkan saat ini LGBT menjadi penyimpangan peradaban dan persoalan global di mana para pelakunya kerap menggunakan tameng hak asasi untuk alat pembenaran perilaku penyimpangan tersebut. Manajer Nasution menegaskan baik dari perspektif agama maupun HAM, perilaku LGBT tidak dapat dibenarkan. Begitu pula dalam Islam, LGBT bertentangan dengan maqasid syariah. Sementara itu, Manajer menjelaskan bahwa HAM PBB pun menolak keras LGBT, meski menurutnya PBB menyerahkan kebijakan kepada setiap negara. Manajer menerangkan hingga saat ini ada 33 negara yang memberikan kelonggaran terhadap pelaku LGBT. Perkawinan itu sesungguhnya masuk dalam klaster hak sipil politik. Yang itu sebetulnya sudah kita ratifikasi dengan ICCPR misalnya, itu sudah kita ratifikasi. Perkawinan sebagai hak sipil politik. Kemudian dalam piagam PBB itu sebetulnya maupun dalam ICCPR misalnya sebetulnya tidak ada norma yang definitif yang eksplisit tentang apa sih yang dengan perkawinan. Dalam dokumen PBB itu sebut dengan laki dan perempuan. Jadi kalau kita lihat artikelnya itu tetap laki dan perempuan gitu. Normal ya. Tetap laki dan perempuan gitu. Nah, hanya memang dalam DUHAM itu maupun dalam ICCPR misalnya juga tidak secara eksplisit melarang itu gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi gray area, pengaturan yang kemudian disebut tidak terlalu ketat, tidak terlalu eksplisit, maka kemudian bisa ditafsirkan oleh beberapa kalangan sebagai sebuah peluang untuk apa yang disebut dengan perkawinan sejenis. Nah, karena itu tadi ada data misalnya yang dilansir, tapi ada juga menyebut bukan hanya 33 negara, bukan 30 negara, tapi sudah ada 33 negara yang sudah melakukan legalisasi terhadap perkawinan sejenis. 33 negara. Ada yang ketat dalam piagam PBB itu, maka sesungguhnya pengaturan yang binding and final and binding itu disepakati di dunia internasional, diserahkan pengaturannya lebih lanjut kepada hukum nasional masing-masing negara pihak. Baik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Dalam penelitian kita misalnya tidak ada satu undang-undang pun sebetulnya yang membolehkan perkawinan sejenis. Misalnya undang-undang yang existing tentang undang-undang perkawinan 174 misalnya, itu jelas yang disebut dengan perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang pria atau laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri. Jadi memang menganut perkawinan berlainan jenis. Nah, karena itu kalau pertanyaannya bagaimana dalam perspektif hak asasi manusia, maka sesungguhnya kita ingin mengatakan bahwa dalam konteks hukum nasional kita tidak ada peluang untuk melakukan perkawinan sejenis itu. Manajer Nasution menegaskan meskipun perilaku LGBT tidak memiliki peluang untuk bisa legal di Indonesia, kontrol sosial dan negara perlu dilakukan untuk mencegah perilaku menyimpang ini menyebar pada generasi muda masa depan sebagai penerus bangsa. Kohar Ariski memberitakan.